Orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Zikir nafasnya hati orang yang beriman. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan hati orang yang beriman. Sebagaimana tubuh membutuhkan nafas, demikian juga dengan hati orang yang beriman membutuhkan untuk bernafas. Dan nafas hati orang yang beriman adalah dengan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya setiap pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Zikir yang banyak adalah zikir yang bersambung-sambung. Zikir yang bersifat terus-menerus, semaksimal kemampuan. Ia adalah kebutuhan hati, karena dengan zikir hati menjadi tenang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan hal itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan orang yang tidak berzikir, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Inilah dasar ungkapan bahwa zikir adalah nafasnya hati orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan mengapa berzikir itu sangat penting. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi bani Adam." Sesungguhnya syaitan meletakkan belalainya di atas hati anak cucu Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau ia berzikir kepada Allah, niscaya syaitan menjauhinya. Wa in nasiyallaha iltaqama qalbah.
kalau dia lupa kepada Allah, maka syaitan melahap hatinya. Artinya syaitan menguasai hatinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga memberikan permisalan yang sangat baik tentang zikir. Beliau mengatakan, "Az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak." Zikir terhadap hati seperti air terhadap ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Maka bagaimana keadaan ikan kalau ia terpisah dari air? Hati sangat membutuhkan zikir agar hati bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan tenang, senang dalam menjalani kehidupan dengan mengamalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan tentang manfaat zikir. Fi dzikri aktsaru min mi'ati faidah. Pada zikir terdapat lebih dari 100 manfaat. Minha, salah satu di antaranya, annahu yurithul qalba haya. Zikir itu memberikan kehidupan kepada hati. Berzikir itu tidak berat. Berzikir itu ringan diucapkan. Zikir itu adalah dengan mengulang-ulangi sepenuh penghayatan dengan niat ikhlas, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu zikir-zikir yang kita ulang-ulangi sepanjang hari. Selain zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita hitung minimal 100 kali. Minimal 100 kali dalam sehari. Seperti subhanallah wa bihamdi, minimal 100 kali dalam sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih, minimal 100 kali dalam sehari. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali dalam sehari. Selain itu, zikir dalam sholat itu yang kita utamakan. Zikir ba'da sholat, zikir pagi dan sore, zikir pada beberapa aktivitas keseharian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir sebelum masuk kamar mandi, zikir setelah keluar dari kamar mandi, zikir ketika memakai pakaian, zikir ketika membuka pakaian, zikir sebelum makan, zikir setelah makan, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika masuk masjid, zikir ketika keluar dari masjid, zikir pada saat hujan, zikir pada saat mendengar ayam berkokok,
dan beberapa keadaan dan peristiwa yang lain. Zikir ketika angin kencang, zikir ketika mendengar petir, zikir ketika naik kendaraan. Itu kita upayakan untuk kita amalkan sepenuh penghayatan dan sepenuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dan sesudah itu semua, salah satu zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, itulah zikir yang utama. Itu mesti mendapatkan porsi waktu khusus untuk membaca Al-Quran dengan niat ikhlas dan penghayatan yang mendalam. Agar zikir kita hidup dan menghidupkan jiwa kita, kita mesti menjadikan zikir sebagai rutinitas harian kita yang bersambung-sambung. Memahami makna dari setiap zikir dan menghayatinya. Membersamai zikir dengan amal-amal hati serta tafakkur. Dan kita berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat. Akhirnya, mari kita saling mengingatkan untuk menambah hafalan kita dari doa nabawi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Agar kita baca, kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Semoga diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa berikut ini. Doa yang derajatnya hasan sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Doa itu ialah Rabbi a'inni wa la tu'in alai, wansurni wa la tansur alai, wamkurli wa la tamkur alai, wahdini wa yassiril huda li, wansurni ala man baga alai. Rabbi ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka awahan muniba, ilaika mukhbita, laka awahan muniba. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wa thabbit hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul sakhimata qalbi. Wahai Rabbku, tolonglah aku, dan jangan engkau tolong orang untuk memusuhiku. Menangkanlah aku, dan jangan engkau menangkan orang yang melawan aku. Buatlah tipu daya untukku, dan jangan engkau membuat tipu daya terhadapku. Berikanlah aku petunjuk, dan mudahkanlah aku untuk mengikuti petunjuk itu. Dan tolonglah aku untuk menghadapi orang yang berbuat zalim kepadaku. Wahai Rabbku, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepadamu, banyak berzikir kepadamu, sangat takut kepadamu, sangat taat kepadamu, rendah hati dan tunduk kepadamu, banyak mengeluh, banyak berdoa, dan selalu kembali kepadamu. Wahai Rabbku, terimalah taubatku, hapuskanlah dosa-dosaku, kabulkanlah doaku, teguhkanlah hujahku, luruskanlah lisanku, berikanlah petunjuk kepada hatiku, dan cabutlah rasa dengki serta penyakit hati dari dadaku. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.